Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam senantiasa melimpahkan nikmat sehat untuk kita. Kali ini kembali kita ngobrol bebas. Kebetulan temanya tentang seputar PMI ya. Iya. Judul gimana nantilah. Kita bikin. Belum ada judul. Belum ada judul. Kayak baru. Ada jadi. Iya, masih ingat yang dulu ya. Baru ketahuan. Saya akan coba perkenalkan satu persatu. Iya. Siapa tahu banyak yang belum kenal. Nanti ada kebetulan ada salah satu ketua PMI Kabupaten Tangerang, Dr. Zainal Mutakin. Tapi kita biasa manggilnya Dok Boy. Akrabnya Dok Boy. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Juga ada. Lu kenalin gue Zainal Mutakin jadi gue merasa ustaz. Gede. Kalau Zainal Mutakin tuh waktu dia lagi jadi ustaz. Ya, kalau lagi praktek Dok Boy. Ada juga tengah-tengah kita, alhamdulillah Ketua PMI Kota Tangerang, Kawan lama. kawan perjuangan. Udah kayak alat-alat dong. Kawan lama. Oman Jumansa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berdua ini sebetulnya orang-orang yang saat ini betul-betul di organisasi yang mulia, organisasi sangat mulia Sekarang ini. karena ya memang ngumpulin orang-orang sakit biar sembuh, maksudnya ngumpulin itu bukan biar sakit. Dan kebetulan saya juga ditemani oleh Boy Ahmad ex ASN. Ini berita senior. Pensiun. Ada dua boy gitu di sini. Iya. Oke, kita mungkin ngobrol-ngobrol bebas aja sih. Yang pasti seputar PMI, banyak juga orang yang nanya-nanya, kalau nggak salah ada bagaimana mendonor di saat pandemi, apakah mesti pakai surat setelah vaksin atau bagaimana. Ini kadang-kadang yang biasa donor jadi mundur maju. Nah, sementara kebutuhan darah mungkin Pasti. banyak sekali orang membutuhkan. Pertanyaan ini untuk dua-duanya nih. Tapi yang pasti Dok Boy dulu lah. Sebelum kita berkembang kemana-mana, gimana strateginya gitu kan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, terutama kepada para pendonor di masa pandemi seperti ini. Apa saja syarat-syaratnya? Apa seperti biasa sebelum adanya pandemi COVID ini, atau ada ketentuan-ketentuan tertentu? Gitu Dok. Santai aja nih ya. Santai aja. Kalau nanya begitu kayak panelis gitu cara ngomong empati. Pingsan nih. Amin. 24 nih. Itu apa ada apa? Saya sekarang aja ada di dalam organisasi. Memang begitu dah. Tapi kan belakang-belakangnya ada latar belakang yang lain. Organisasi yang betul-betul segala macam. Ya kan apa-apa ini dewa. Iya. Kita ini berorganisasi di non partisan. Benar nggak? Iya. Iya. Kemanusiaan lagi. Kemanusiaan. Organisasi kemanusiaan. Yang kita urusin manusia. Iya. Gimana? Ya kalau donor memang pada saat pandemi ini itu bukan cuma ekonomi, tapi donor darah ya kita ini, terutama saya di unit donor darah ya, unit donor darah. Itu UDD terpukul gitu ya. Jadi stok darah kita juga kosong, apa segala macam. Jadi orang sebenarnya bisa saja jadi takut untuk berdonor darah karena kerumunan satu ya, dan itu juga dibatasi sama aturan-aturan pemerintah ya, dimana pokoknya orangnya nggak boleh berkerumun apa segala macam, dan juga instansi juga melarang itu kerumunan di pabrik ya, terutama ya bang ya, di pabrik itu semua rata-rata off digagalkan karena ketika pabrik itu ada
yang ini, yang positif ya kita misalnya kayak donor kita ya, akhirnya repot juga kita gitu. Jadi memang serba salah kita mah gitu ya. Padahal ya benar tadi, benar kata Bang Ocep, kalau darah itu kan nggak nunggu pandemi, nggak nunggu PPKM. Iya. Kan? Setiap hari orang butuh. Nggak berarti ada pandemi itu jangan ada yang tabrakan. Yang tadi yang thalassemia itu butuh setiap hari ini, setiap minggunya butuh, gitu kan. Nah, kalau lagi istilahnya nggak dicas, lobet dia, udah selesai dia, gitu. Nggak bisa WA. Nggak bisa. Lobet. Dorong WA gitu. Sebelum lanjut saya dorong dulu. Oh, udah dorong ini. Kurang ya somboknya. Gitu ya dia Bang Ocep. Jadi kiat-kiatnya maksudnya strateginya Nah, supaya strateginya kita sudah banyak ya, Iya. ya udah banyak kita bikin strategi dan alhamdulillah di Kabupaten Tangerang kebetulan saya menciptakan satu sistem ya supaya orang tidak berkerumun itu dengan pendaftaran donor darah secara online. Gitu, namanya pakai aplikasi Sidoni waktu itu yang sekarang ini ya, dan alhamdulillah Sidoni ini juga bermanfaat juga nih gitu ternyata buat teman-teman yang mau donor. Jadi nggak nunggu macam-macam gitu, nggak kerumunan, dia datang tinggal nanti bawa handphonenya scan aplikasi tadi gitu, jadi nggak udah nulis lagi zaman baheula gitu ya gitu. Jadi kita Sidoni itu apa dok? Sidoni itu aplikasi donor darah, jadi singkatan dari Sistem Informasi Donor Darah Indonesia. Oh bukan, saya pikir ada kaitannya dengan ketua Sidono. BNPT, tidak ada ya? Oh lewat Ketua BNPT kan Doni. oh dari Manado ya itu ya. Nggak ada, iya. Iya, nggak ada itu Sidoni. Ya jadi ya itu aplikasi yang saya ciptakan sih tahun 2019 sebelum pandemi itu. Jadi kita launching sebelum pandemi ya, begitu ada pandemi di tahun 2020 itu ya alhamdulillah itu yang sangat ngebantu juga. Tapi tetap apa namanya kita prokes tetap jalan dan karena nggak boleh berkumpul juga, jadi ya donor berkurang lah. Agak keteteran gitu ya. Keteteran banget Bang. Ya, saya pernah dengar juga nih sebelum ke PMI Kota, ada program-program kabupaten dulu tuh namanya kaitan dengan musisi ya. Kaitan dengan musisi kalau nggak salah namanya Rock and Blood, Pak. Ya. Nah itu masih berjalan atau karena ada pandemi terus atau bagaimana tuh? Rencana memang di tahun 2020 kita mau bikin tuh Rock and Blood lagi yang kedua gitu. Tapi ya dihantam COVID. Sebenarnya banyak program yang kita mau angkat gitu ya untuk menjadikan salah satu donor darah itu lebih menarik, lebih bergaya hidup anak muda gitu ya. Itu dengan salah satunya itu dengan Rock and Blood gitu. Tapi sudah pernah berjalan kan? Sudah pernah berjalan. Nah, di tahun 2020 saya udah bikin programnya tuh. Di tahun 2019 kan kita bikin rencana kerjanya tuh. Di tahun 2020 kalau nggak salah di bulan Oktober, nah itu kita mau ada bikin itu. Bahkan di tahun di 2020 di bulan September kita tadinya mau bikin blood runner dengan memanggil bintang tamunya Cristiano Ronaldo. Gila nggak lu? serius Bukan main. Iya, udah ada proposalnya dan udah ada yang nge-backup gitu. Udah ada yang nge-backup waktu itu. Mudah-mudahan membludak maksudnya. Jadi Iya. donor darah semakin banyak. Amin. Tapi ya itu kena di 2020 kena COVID semuanya habis gitu. Buyar semuanya. Bukan salah PMI. Nah, terus di PMI Kota juga ada juga sebetulnya program-program andalan ketika Om Adi Mansah ini menjadi ketua di sana. Jadi supaya kita masyarakat kota juga tahu, ngomong ya baik, apa sih kira-kira yang kiat-kiat yang itu? Yang pertama memang donor darah nggak boleh berhenti. Amin. Ya, harusnya. Dan di era COVID ini juga tetap bisa aman kok. Dengan kita atur prokes segala macam. Yang kedua memang tadi seperti Bung Beto bilang, memang karena COVID, orang malas keluar, ditambah lagi setelah vaksin nggak boleh berdonor beberapa hari, ini mengakibatkan memang stok darah berkurang. Tapi kita berkiat adalah dengan
para teman-teman atau komunitas yang ingin berdonor di tempatnya 10 orang, 20 orang kita siap datang. Karena apa? Lagi-lagi bagaimana stok darah ini terpenuhi. Dan kita juga sebetulnya pengadaan darah menjadi kewajiban pemerintah, menjadi tugas pemerintah untuk support kita juga. Gitu. Karena bisa dibayangkan ya, misalnya PMI kan bukan 24 jam, kan? Salary-nya diaturnya sesuai dengan kemampuan PMI. Karena kita kasihan juga karena latar belakang mereka relawan, jadi mereka bertahan. Seperti itu. Dia rela aja dibayar. Ya terus Relawan. Karena sekarang kan di PMI. Boleh ngerokok nggak nih? boleh. Beberapa bulan ini kita konsen misalnya di plasma. Jadi kita tidak ingin juga mengganggu kesibukan para calon pendonor plasma untuk datang ke PMI. Pada 2 orang, 3 orang, kita siap jemput bola. Artinya kalau ambil sampel kan sebentaran. Ya. Proses itu yang lama, 2 jam, 3 jam. Yang perlu dipahami juga oleh teman-teman masyarakat ini, kalau minta darah itu nggak kayak beli cabai. Mana-mana bukan begitu. Karena proses donor darah yang pertama adalah calon pendonor darahnya diperiksa dulu. Setelah diambil, di screening, ada unsur HIV enggak, terus spilis sama hepatitis. Kalau ada unsur di antara ini, maka ini nggak jadi dibuang. Ya. Jadi, kalaupun nanti kita misalnya punya pendonor, terus kita menolak, yang pertama kita harus tahu tensi darah kita seperti apa, berat badan kita ya, tinggi badan kita, golongan darah, tensi juga ya, AB juga bisa terbaca gitu. Jadi saya pikir, ayolah sama-sama gitu, bahwa darah ini dibutuhkan. Dan Bung Bego bilang, thalassemia ini satu bulan ke 2 minggu itu sekitar 200 ke 300 kali. Ini harus kita siapkan gitu. Karena sekali lagi memang soal kemanusiaan, telat saja berisiko buat adik-adik kita ini. Jadi itu saya berharap masyarakat, ayo donor darah. Donor darah itu sehat, jantung sehat, status darah Anda menyelamatkan jiwa sesama. Itu mudah sekali gitu. Jadi itu Pak. Ya. Oke. Ide. Ada tanya lagi dikit nih ya Bang Oman. Tadi Bang Oman udah waktu sedikit banyaknya nyinggung masalah plasma. Nah ini kaitannya dengan COVID pastinya kan. Ya. Nah kalau yang kita menanyakan, kalau misalnya donor darah biasa, gitu kan, itu udah jelas banyak lah. Nah yang kita mau tanyakan untuk kedua-duanya, untuk donor plasma ini sekarang ini kabupaten maupun kota untuk menanggulangi teman-teman atau saudara-saudara kita yang kena COVID, bagaimana range-nya, apa bagus atau banyak atau sedikit? 3 bulan kemarin antrian itu bisa 1.000, 2.000, 3.000. Itu kalau data PPI Antrian tuh ya? Antrian. Sebab itu kan antrian pertemuan segala macam. Akhirnya kita bikin panggung di alur-alur itu untuk menghindari untuk prokes jantung selesai. Karena kan itu berbahaya juga. Dan kita juga ada jemput bola tadi seperti itu. Itu yang program door to door itu. Nah sekarang posisi 0. Antrian. Dan kita punya stok hampir 800 kantong. Karena sekarang juga kalau PMI itu kan sifatnya nasional. Iya. Aja boleh minta. Oh iya. Kalau orang butuh kita tolak, kita menjolimi mereka. Kalau ada kita kasih. Seperti itu. Contohnya, misalnya ada pasien butuh darah A, nggak bisa dikasih A kan belum cocok. Maka si pasien kalau rumah sakit kan mau sampel darah, dicocokin dulu. Itu waktu juga. Ya. Begitu. Ya. Kalau di kabupaten gimana dong? Sama. Kaitan dengan donor Sadarnya plasma apa itu? masalahnya ya? Sama. Emang plasma ini kan nggak semua orang yang bisa mendonorkan, yang mau dan bisa mendonorkan. Plasma ini diambil dari orang yang pernah terpapar COVID, gitu. Dan itu juga tidak semua orang yang terpapar COVID bisa menjadi pendonor. Oh nggak otomatis dong? Enggak semua. Antibodinya tergantung. Iya, semua tergantung dari antibodinya. Jadi kadang umpamanya yang banyak yang saya udah kena nih dok, udah kena gitu, tapi begitu dicek antibodinya rendah atau bahkan nggak ada gitu. Membahayakan buat pasien. Iya. Jadi itu kita mesti seleksi juga gitu. Jadi dari kemarin umpamanya dari 75 nih atau dari 40 kemarin yang saya lakukan, ada datang dari angkatan 40 nih mantan COVID semua dok. Oke, iya kita cek semuanya 40-nya. Cuman 2 lu yang lolos. Dari 40? Iya.
Cuman Berarti dua. nggak otomatis bahwa Nggak. yang terkena COVID itu bisa jadi donor Berapa plasma. biaya keluarga PMI? Oh iya. Iya. 400.000 loh. Itu 40 kita seleksi semuanya tuh gitu ya. Dan sekarang ya alhamdulillah kita lebih selektif. Sekarang di Kabupaten Tangerang ada pemeriksaan yang namanya SRBD, itu spike respon banding domain yang khusus spesifik buat si antibody COVID-nya. Iya. Dan itu harganya lebih mahal lagi daripada yang itu gitu. Tapi kita mesti lakukan itu supaya apa? Supaya safety, supaya aman, orang yang dapat darah dari kita itu aman gitu. Gitu. Jadi kita kemarin baru datangkan alatnya. Pak Bupati juga udah sempat kita periksa juga gitu ya untuk tes pertama berapa sih antibody dia setelah divaksin nih gitu, kelihatan juga gitu. Apakah perlu booster apa enggak? Nah itu pemeriksaan itu cukup panjang gitu. Jadi ada pemeriksaan titer, ada pemeriksaan tadi Bang Oman bilang infeksi menular ya segala macam, dan prosesnya juga itu lama gitu, karena proses pengambilan darahnya juga lama dan pemisahan serta itu mesti dibekukan kalau Iya. mau itu makan waktu dan biayanya juga lumayan. Dan perlu diingat biaya BPBD ini cuma 2.250.000. Nah itu Iya. perlu diingat, dan biaya itu ditanggung sama PMI semuanya. Tidak ada subsidi dari pemerintah ya, Pak? Tidak ada. Iya gitu. Oh, ya. Jadi kita ya berjibaku lah gitu. Ya itulah nilai-nilai kemanusiaan yang kita paling gitu kan. Itu tetap walaupun kemanusiaan kan butuh juga Pasti. sudah Iya. support finansialnya itu. Finansial. Strateginya seperti apa dok supaya bisa berjalan Orang dengan sudah baca, Lanjut. ini menjadi tanggung jawab pemerintah sebetulnya. Ya Karena kan kalau Palang Merah memang suatu organisasi yang istilahnya mitra ya, kalau saya bilang Ya, sama mitra pemerintah. Pemerintah. Dia bukan ASN tapi dia mitra Mitra untuk pemerintah. menjalankan, terutama dibilang kemanusiaan, Kemanusiaan. baik itu dari bencana maupun darah ya. Nah, dan ketentuan harga itu sudah dipatok sama kementerian dan juga sama pemerintah. Itu kita mah nggak ngelebihin, nggak ngurangin. lebih nggak boleh, kurang nggak boleh. Kurang nggak boleh. Apalagi kurangin. Iya, atau ngurangin mah tuh kasihan gitu karyawan tadi kata dia relawan gitu kan. Kasihan. Balik lagi ke ini dok, balik lagi ke masalah donor nih. Iya. Donor. Kan banyak juga orang yang bertanya, aman nggak kalau donor darah di masa pandemi seperti sekarang ini? Oh, aman. Dan Aman. itu apakah mesti nunggu vaksin ke-1, vaksin kedua, atau seperti apa? Sekarang ada aturan baru ya. Dulu memang kita nunggu sekarang ada aturan vaksin pertama kalau mau donor darah silakan ya kan. 3 hari tanpa gejala. Jadi gini kan Setelah donor. setelah vaksin. Setelah vaksin, Setelah ya. vaksin pertama ada gejala apa enggak nih? Ada Nah. panas enggak? Ada demam? Ada demam enggak? Ada pilek enggak? Ada batuk enggak? Gitu. Kalau enggak ada 3 hari boleh donor. Boleh donor. Vaksin kedua 7 hari. Setelah vaksin. Setelah vaksin ada gejala apa enggak? Gitu. Ditunggu sampai tidak ada gejala itu boleh donor. Gitu. Nah kalau orang yang belum vaksin, Hah? kalau orang yang belum vaksin, Boleh, Di sini boleh, nggak apa-apa. Kan kita juga melakukan prokes tadi yang Bang Omen bilang. Jadi selalu pakai masker, Iya, jaga iya. jarak. Ya jadi Keluar disuruh cuci tangan dulu. Oh, iya. Suhu tubuh. Ya, jadi Wah, masa- clear bahwa pendonor Nggak ada harus nggak ada vaksin masalah. segala Nggak macam, ada kan, isu, gitu. nggak ada isu. Jadi tidak ada halangan apapun bagi pendonor apabila memang mau mendonor darahnya di masa pandemi. Nggak ada. Nggak ada. Bahkan dipermudah dengan adanya apa tuh tadi link-link untuk Iya. tidak berhubungan langsung Berhubungan bisa langsung, melalui bisa. melalui aplikasi. Nah, itu kan. Iya, bisa. Ya. Nah itu salah satu kiat gimana caranya kita untuk coba menjaring masyarakat untuk tetap berdonor darah. Iya. Gitu, ya. Tapi kan kembali lagi pada saat-saat tertentu itu kita ada yang namanya PPKM. Ya. Iya. Biar bagaimanapun juga yang namanya donor darah pasti akan Iya. berkerumun. Iya. Ada banyak, Iya. ngumpulin banyak Iya. orang lah. Iya. Kerumunan kita bisa atur sebenarnya. Iya. Setiap donor darah, kegiatan donor darah kita selalu jaraknya tuh diatur, ya. Jaraknya diatur, cara umpamanya ini juga sesuai dengan prokes itu selalu kita terapkan. Nah terus gini dong,
kalau komunitas, lembaga pendidikan atau apapun gitu mau menyelenggarakan donor darah itu seperti apa? Ini surat darah. Apa saja gitu syarat-syaratnya? Tinggal kalau di saya tinggal di daftar bersurat atau enggak di aplikasi saya itu ada cara untuk bikin agenda. Jadi kalau mau komunitas Amerika nih, mobil nih, MBTTR mau download tinggal klik sini, tentuin tanggalnya berapa, nanti kita hubungin, oke, itu bisa dilakukan. Ada standar kapasitas tuh, bahwa misalnya PMI akan data kalau misalnya yang pendonornya sekian misalnya. Ya. Dulu iya, dulu ada sekitar 75 orang, gitu. Tapi kan sekarang boro-boro 75, 30 orang aja ditebak, iya kan? Tebak benar. Yang terpenting gini, karena kan jumlah itu akan menentukan personal. Iya, pasti. Jangan sampai gitu. Harusnya teman-teman yang mau komunitas yang berdonor bikin absen tuh WA berapa orang. Nah, kekuatan ini nanti kita akan coba pilih. Kalau apa 500 juga nggak mungkin. Iya. Karena kalau 15 menit, misalnya 25 menit sampai dengan mas berapa? Iya. Ya artinya jadi kapasitas yang mau mendonor itu nggak jaminan, maksudnya nggak harus itu. Yang penting ya jangan sampai 1-2 doang itu kan, capek-capek jauh-jauh kan. Yang penting kata Kang Oman tadi. Sebagai catatan adalah biaya. Wah, ya itu. Nggak ada. Kita nggak mungut biaya. Tapi kalau mau ngasih silakan. Ini kalau mau ngasih kan nggak ada. Ya artinya kan komunitas itu selalu seperti itu. Ya contohnya kemarin-kemarin dia pernah 2 kali juga dong, sama kabupaten juga pernah, sama kota juga satu tuh. Jadi memang kita di komunitas apapun mungkin ini juga pemberitahuan buat teman-teman. Jadi lebih baik komunitas itu juga menginventarisasi kira-kira berapa orang yang akan nanti jadi pendonor. Jadi disesuaikan juga nanti dengan kapasitas yang akan dikirimkan oleh PMI. Begitu ya dok ya? Yang menariknya udah gratis atau beli bisa. Iya. Pop yang diberikan oleh kita berbeda dari warung. Kenapa? Dari kita gratis di warung beli. Bedanya itu doang. Tapi yang terpenting kalau kita komunitas mau menyelenggarakan kegiatan donor darah tidak dipungut biaya apapun. Tidak dipungut biaya apapun. Nah itu yang Kita sampai sekarang yang namanya kelenteng, gereja, masjid kita lakukan. Iya. Saking apa? Saking kita menjaga nih gimana cara masyarakat bisa terlayani di kebutuhan darah itu. Iya, sebenarnya itu aja sih. Kasihan kalau Iya betul. Karena data ke PMI itu darah. Nggak ada darah dibuat. nggak ada butuh pisang goreng kan? Yang nggak ke PMI butuh pisang goreng, berubah PMI-nya nggak kopi. Ayo, dokter. Yang sesar bukan tuh. Sesar. Yang saya 2 kantong dulu. Yang DBD hari ini minimal promosi 2 kantong. Bukan main. Nah, sebentar lagi kan kurang dari 1 bulan. PMI mau ulang tahun, tanggal 17 September kalau nggak salah. Iya betul. Iya, ulang tahun. Nah, pasti kan ada lawan PMI ya. Sering nyolong dengar. TMR dulu, TMR. Sering nyolong dengar. Apa penyintas? Pasti ada program-program. Ya pasti programnya disesuaikan dengan kondisi kita, kondisi saat ini ya, kondisi pandemi. Itu pastilah kota pasti punya program, kabupaten juga punya program. Ya kalau memang pesan Tuhan dengan masyarakat, apa salahnya kita juga dikasih bocoran gitu, programnya apa saja gitu yang Pertama bisa kita kan coba bakti sosial, membantu teman-teman yang memang kurang mampu gitu. Yang kedua, spraying berjalan ya kita. Kalau dia sendiri mungkin dilakukan oleh teman-teman, itu juga banyak juga uang juga gitu. Karena kan pedulian ya udah. Karena kalau kita kan nggak ada birokrasi. Iya. Bedanya gini, kalau BPPD masuk, spraying, ada apa nih? Kalau PMI Ada apanya nih? Kalau PMI kan, oh ini mah antisipasi aja. Jadi juga nih, Bang Oman sama Dokter Boy itu. Kalau dulu kita sering dengar ada bulan dana PMI. Nah, sekarang itu masih berjalan atau enggak? Masih Berjalan kan? Ya. Dan sasarannya? Sasarannya ya masyarakat, karena kan Kalau per ya masyarakat sih sebenarnya.
sebenarnya bulan dana itu kan salah satu untuk membantu kegiatan kita. Betul, maksudnya untuk operasional dan segala macam. Operasional, benar. Ya kalau tadi Pak Oman spraying apa segala macam di Kabupaten Tangerang itu spraying juga, bansos juga, bantuan sosial, bahkan ngejagain hotel Yasmin, hotel yang buat COVID, Iya. ngerujuk pasien COVID, Iya. ya, ngambil limbah COVID, ya, yang itu apa namanya limbah medisnya, terusnya ngangkut jenazah COVID, ya, nguburin jenazah COVID, ngebeliin peti jenazah COVID. Nah sekarang ini lagi vaksin masyarakat. Jadi kegiatannya tuh banyak, ya, dan itu semuanya dari ya ada bantuan dari pemerintah berupa hibah, ya. Tapi ya kalau dengan kegiatan ini bayangin kita nyiapin kemarin peti mati, peti jenazah itu 50. Kantong jenazah ada 200 atau berapa dulu. Bahkan pada waktu kemarin tuh lagi pik-piknya tuh, ya, dinas kesehatan, Perkim mintanya ke kita. Jadi mereka juga udah kehabisan masalahnya. Iya. Karena overload gitu, mereka bikinnya pokoknya sekian, nyata itunya loading. Kebutuhannya lebih besar. Akhirnya ketua kami udah kita beliin ini apa penting, kita beliin. Dan itu semuanya free, all free. Berarti di zaman pandemi dengan dengan kejadian-kejadian tadi, berarti PMI juga bukan hanya pure hanya untuk donor darah segala macam, ternyata dalam COVID ini juga luar biasa dong ya. Kita sebenarnya udah berikrar bahwa PMI adalah garda terdepan. Ya karena memang semangat terbentuknya Palang Merah ini sebetulnya kan di zaman perang kan. Ya. Bukan cuma buat donor darah. Nah. Tahu saya kan. Ketika di mana ada perang, ya paling depan tuh PMI. Iya. Ada musibah apapun ya PMI. Iya. Kalau jangan rame, orang kabur, nggak datang. Iya. Kalau kata bahasa Menteng mah, kasihan. Kasihan. Palang Merah. Pada siang COVID, ayo nggak ada. Ini pada saat nanti tayang akan jadi pertanyaan buat teman-teman. Artinya ini kan Tangerang lainnya ada 3, gitu kan? Ada kabupaten, ada kota Tangerang, ada Tangsel. Ini nggak politik kan? Bukan. Artinya perlu dikasih tahu juga. Kebetulan teman-teman ini aja yang kita punya akses. Kita sebetulnya saya sih sudah berusaha nih ke bagian ada teman kebetulan saya nggak punya akses ke PMI Tangerang Selatan. Saya udah minta tolong sih sama telepon ya kalau mau. Ketua PMI-nya. Jadi yang tahu ya. Itu pengennya sih kita tiga-tiganya hadir. Iya. Jadi biar nggak dibilang kok gimana kabupaten diskriminasi nih. Diskriminasi. Tapi nggak salahnya lah, bersurat undang dulu. Ya, udah. Kedepannya nggak ada salahnya. Kedepannya kita, karena terus terang aja obrolan ini pun kita nggak direncanakan. Karena memang kita punya. Artinya karena kebetulan kita bisa ngobrol kapanpun dengan Kang Oman, artinya udahlah untuk sementara kita ini aja dulu karena kedepannya mungkin kita akan udah ketiga-tiganya. Nah, bagaimana? Saya dengan senang hati ya. Saya bilang gampang. Kalau orang meninggal itu takut, tapi kalau mereka takut tuh, dibilang ini, coba kasih ke tengah, coba aku urusin. Suka makan buaya. Ya, artinya kan Bang Oman walaupun udah banyak di berbagai macam organisasi sekarang ini ada di PMI, artinya kan nggak ngelepas organisasi itu, apalagi sekarang kalau kita bandingkan dengan organisasi lain yang pernah di Bang Oman datang kan istilahnya agak jauh gitu kan. Sekarang ini lebih kepada kemanusiaan gitu kan. Kalau Dokter Boyke makanya istilahnya sekalipun di PMI yang belakang juga dokter gitu kan. Nah, coba pertanyaannya sekarang ini gitu kan. Pertanyaan juga ada di Dok, artinya sekarang ini mungkin ada apa tuh kiat-kiat buat, nggak ada salahnya karena memang tadi sudah disebutkan juga sama Dokter Boyke sama Kang Oman bahwasanya sekarang ini PMI garda terdepan sekalipun di masa pandemi gitu. Nah, kiat-kiat apa sebenarnya yang bisa diberikan kepada masyarakat berkaitan dengan pandemi yang sekarang masih ada di kita, khususnya di Kota Tangerang, Kabupaten maupun Tangsel? Apa sebenarnya yang harus dikedepankan oleh masyarakat
untuk kita jadi nggak usah takut atau gimana? Itu Motivasi lah. Motivasi lah. Nggak usah takut sama siapa nih? COVID. Oh, Nah, kita nggak usah takut sama COVID. Makanya. Ini kan sudah kesehatan ya. Nah, ya dokter Boy dulu. Di sini. Jadi kan ini masalah. Kalau misalnya gini dok, ya kan ada anjuran pemerintah. Makanya kita ada 5M. Ya, cuci tangan, bla 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 segala macam. Mungkin ada kiat-kiat lain. Oh, itu kalau kasih PMI bagus loh, 5M. Iya, apa tuh? Buat apa tuh? 5M. Berriba. Mudah-mudahan, amin. Insya Allah ke depannya. Nah, itu dok. Ya, jadi gini, untuk masalah COVID ya, himbauan pemerintah itu untuk mentaati 5M itu bagus. Amin. Ya, karena untuk meminimalisir untuk penyebaran yang lebih banyak. Iya. Tapi itu juga belum sempurna kalau dimana imun kita itu juga tidak dinaikkan, tidak dijaga. Imun ya? Imun. Bukan iman. iman. Ya. Iman mah harus. Iman harus. Wajib. Iya. Ada imun yang begini, ada itu bisa ngurangin iman. Iya. Ya, terus yang penting imunitas badan kita itu harus tetap dijaga. Iya. Karena prinsipnya yang namanya COVID atau virus corona ini itu obatnya cuma satu, daya tahan tubuh kita, Imunitas tubuh kita. antibodi kita. Gitu. Jadi kalau gimana caranya naikin imun? Nah, yang pertama Iya. karena ini virus, di mana virus belum ada obatnya, itu vaksin. Jadi jangan takut ke vaksin. Vaksin. Justru kalau ada kesempatan mau vaksin. Iya. Itu lebih bagus. Gratis lagi. Mumpung gratis. Besok-besok ya nggak tahu. Iya. Nah, vaksin. Vaksin. Nah, terus habis vaksin makan dan minum ya, makan yang bergizi tentunya Iya. ya, gitu. Minum yang banyak, air hangat tuh itu air putih ya, Iya. gitu. Yang banyakkan kopi. Terus itu mana kopi? Enggak ada kopi maksudnya. Ya, baru lagi. Kebetulan pengertian. ya. Kamu aja langsung kode-kode. Ya, makan minum ya dok. Makan minum. Ya. Terus yang ketiga istirahat. Ya. Ya, istirahat itu cukup 8 jam itu musik ya. Ya. Jadi orang tidur yang baik itu adalah sekitar 8 jam. Ya. Kadang-kadang kan kita kerja larut malam, Ya. sampai tengah malam, Ya. begadang ya gitu. Kalau kata Oma Irma begadang boleh saja asal ada Artinya. Iya. Terus Apa semua? iya. Pantat Memang pembeler. ini juga salah satu kalau mendonor juga sama. Iya. Cukup tidur, Cukup cukup minum obat. Nah, Bisa. yang keempat itu hindari stres. Nah, itu. Caranya begini ketahuan. itu justru Serian. karena kebanyakan dari kita kan hampir semua orang nih pegang HP, medsos lagi. Ini banyak banget dokter dadakan gitu kan. Iya. Di medsos itu banyak dokter dadakan. Ada yang nakut-nakutin aja, ada yang cekakakan aja gitu. Jadi banyak yang stres itu gara-gara baca WA. yang ya itu yang menyalahkan nanti kalau vaksin begini kalau vaksin Nah, itu dia. itu yang salah satu. Makanya jangan percaya sama hoax gitu ya gitu. Udahlah, kalau emang lagi kena COVID gitu ya syukuri alhamdulillah ya, karena secara tidak langsung Anda sudah divaksin secara natural. Gitu kan. itu yang paling penting dok. Iya. Jadi ketika dia positif itu secara alami sudah divaksin. Iya, secara alami sudah divaksin. Jadi kalau vaksin itu cuma sedikit ya, di infusnya di sini udah pakai kuman yang diinaktifkan ya. Tapi kalau kita kena COVID ya virusnya banyak gitu. Bisa setruk, bisa sekontainer gitu masuk ke badan kita gitu. Nah, otomatis makin banyak virus yang masuk, makin banyak antibodi yang ditimbulkan asal badan kita tahan ya. Kalau nggak tahan ya lewat gitu kan, itu kan pilihan. Memang mesti ada gitu. Tapi tadi waktu kita sebelum nih sebelum di sini di belakang panggung gitu. itu Ustadz Jainal Mutakin yang keluar karena ada mengutip Al-Baqarah main itu kan itu juga Iya betul. Sebagai catatan juga karena
jabatannya 2, Iya. sama dokter. Terus lah. Iya dok, nggak apa-apa dok. Artinya kan ini kan untuk apa tuh masukan dok teman-teman. Iya, benar. Artinya, ya. Tadi kan banyak juga bicarakan ke arah situ ya kan. Ya, kalau Jeff, ya. itu kan salah satu motivasi juga Iya. meyakinkan Iya. kita orang lah yang Iya. Iya, awal. benar. Jadi nggak usah takut lah, nggak usah Ya. takut ya. Pertama, virus ini ya, ini virus udah ada dari tahun 60. Ya. Tahun 60 itu virus corona itu sudah diidentifikasi Hmm. sama WHO. Oh, ini ada namanya virus corona. Dan terjadi wabah itu di tahun 2003 Hmm. di Cina yang disebut dengan wabah SARS. Nah, 2003 tuh. 2003 itu menyebabkan kematian 797 orang di sana. Hmm. Nah, itu ya dulu nggak bisa masuk ke kita. Nah, kenapa? Itu nanti saya ceritain ya. Kenapa nggak bisa masuk ke kita? Di tahun 2012 sampai 2013 itu ada yang namanya MERS. Nah. Virusnya apa? Sama juga, corona juga. Hmm. MERS itu adanya di Arab Saudi. Kalau kita umroh di tahun itu, nah suka pulang-pulang umroh suka ada, wah kena flu onta. Ya. Memang itu berasal dari onta virusnya. Ya. Gitu. Jangan dekat-dekat onta, nanti kena ketularan flu onta. Nah itu benar memang. Virusnya juga sama, corona juga. Itu 584 meninggal di daerah sana di itu. Nah, di tahun 2019 adanya di Wuhan. Nah, di Wuhan 18 tuh dok. 2019. Makanya kan disebut COVID-19 ya, karena kalau sebenarnya sekarang udah COVID-21 ya. Ini ada edisi 21. Besok nanti ada kayak iPhone gitu ya, tergantung ini banyak keluar. Kalau jangan kasih network ceritanya. Iya. Oh, kalau dia apa replikasinya kayak tersanjung mereka banyak tuh. Nggak bisa habis. Iya, virus tersanjung. Wah, Nggak ada habis yang nggak ada habis. Dengan kota ya. gitu. Ya. Jadi kenapa? Jadi dari dulu tuh virus ada. Kenapa sampai sekarang itu jadi heboh gitu ya? Nah, karena sekarang itu pemeriksaannya udah gampang, udah mudah ya. Ya maaf kata dulu mungkin kalau datang mungkin juga nggak terlalu ganas juga virusnya. Di samping pemeriksaannya juga nggak ada. Tahun 2000 yang tadi 2003 itu dulu udah wah ini ganas nih SARS ini gitu kan, bisa menyebabkan di Cina waktu itu, tapi nggak nyampe ke kita gitu. Kenapa? Karena kita pemeriksaannya belum ada. Padahal udah ada kali penyakitnya. Mungkin kita aja nggak sadar, ya kan? Berarti mendingan kita nggak sadar aja. Nah, gitu. Ya, karena kita nggak tahu, karena pemeriksaan waktu itu untuk mengidentifikasi virus itu mahal. Iya. Mahal. Bisa dibayangkan kemarin ketika ada virus COVID-19, kita identifikasi virus nih. Yang pertama ingat nggak pakai yang pakai jari itu, ya kan? Berapa harganya? Hampir 300 sampai 400 ribu, ya kan? Nah, terus wah ini nggak sensitif, gitu. Iya. Ada lagi PCR yang sensitif. Harganya waktu itu berapa dan hanya beberapa tempat saja. Harganya berapa? 2,5 juta, bener nggak? Iya kan? Tergantung mau cepat mau lama. Nah iya enggak, itu waktu itu kan cuma ada di Bapelkes apa di mana gitu, di Ekman pemeriksaannya itu, karena untuk pemeriksaan itu butuh alat yang ini peralatan yang canggih di segala macam untuk memisahkannya. PCR ya, terusnya di bawah PCR ada lagi antigen, ya kan? Harganya berapa pertama kali keluar? 1,5, bener kan? Iya. Ya. Nah sekarang yang namanya cocokan ini berapa? 50.000. Makin PCR sekarang udah diturunin, antigen sekarang diturunin lagi di bawah 100. Iya. PCR sekarang diturunin lagi 495 kemarin. 400.000 udah. Iya. Jadi kemungkinan nge-tracingnya itu lebih banyak, lebih besar, dan bahkan orang bisa ketangkap semuanya tuh. Dan lebih terjangkau lagi. Nah iya kan, karena terjaga. Kalau dulu COVID, makanya kalau kita datang nih, wah ada pilek-pilek, karena semua gejala kan sama, pilek gitu. Wah ini mah paling ISPA doang. Kita nggak tahu dia dari Cina apa segala macam bawa itu, tiba-tiba
besokannya wah ada gejalanya apa sakit paru-paru segala macam, ada jantung segala macam. Dulu ini padahal dari corona, who knows, kita nggak tahu Iya. karena belum ada pemeriksaannya, Iya. gitu. Nah sekarang aja udah ada begitu, makanya sekarang kalau ada lu cek lu antigen lu, Iya. gitu kan, iya kan, Iya. cepet masih kena, kan, gitu. Ya bisa karena murah semuanya, Iya. gitu. Itu tracingnya lebih baik, gitu. Jadi bukan main, makin lama makin asik juga Nggak sih sebenarnya. sebenarnya gitu kan. Cuma- Butuh waktu. Kurang asik karena nggak ada pisang goreng dan kopi. Tak bisa itu kopi. Itu yang Ini kodenya udah 2 kali. lain. Ya. Mungkin di lain waktu kita akan ngobrol bebas bareng PMI karena kebetulan rangkaiannya sebentar lagi mau ulang tahun. Iya. Mudah-mudahan mau lagi kita undang nanti. Harus. Nah, untuk saat ini Sama itu dong, ketua Tangsel. ya insya Allah nanti ada orang sini. Iya. Kebetulan kan ada ketua PMI. Ketua UDD Tangsel maksudnya Dokter Suhara. Oh iya. Ini Oke. gimana sih? Nah, mungkin itu salah satu juga dok yang mungkin kita perlu dapatkan. Artinya ya mungkin karena memang kita nggak punya akses ke sana, nggak ada teman juga yang Ya. Tangsel yang jadi pengurus PMI, Belum punya bukan? belum punya gitu kan. Berarti kurang tahu. Memang dalam hati ini seperti Jadi itu. relawan PMI dong, biar gitu. Ya. Siapa tahu dari pembicaraan sekarang kita dapat akses dari Dr. Boyka atau dari Kang Maman. Nah, nanti bisa kita walaupun tidak langsung kepada ketua PMI. Siapapun yang gitu kan. nanti ada perwakilan dari Tangerang Selatan. Jadi bisa diperwakilan dari Tangsel. Kemudian mungkin di episode yang lain bisa mungkin kita bisa Dengan 3 yang daerah berbeda. yang berbeda. Karena sebentar lagi mau ulang tahun lagi Ya. jadi kita biar minimal ikut menyemarakan dan mensosialisasikan apa itu PMI gitu Iya. kepada masyarakat. Oke, rupanya cukup dulu sampai di sini ngobrol kita untuk kali ini. Kita sambung lagi di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.